Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi'ilmihi wa la lil ولا للجاهل أن يسكت بجهله وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأنا أن نفع به وبعلومه في الدارين آمين الله. Yang baca tahlil yasin harusnya ganti nih, baru mulai digilir nih, nggak kuat. Lu baca maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kanina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Perhatiin, jangan ngobrol nih. Perut ada dikit. Perhatiin. Ya, kita lanjutin ya. Pembahasan kita yang Jumat lalu. Wa'alam, ketahuilah bi anna sabra, bahwasanya sabar, wattabat, dan juga tekun, aslun kabirun fi jami'il umuri, adalah suatu modal yang besar. Artinya suatu pangkal yang besar tuh modal yang besar. Jadi kalau kalian udah punya sabar, kalau kalian sudah punya sabar dan kalian punya jiwa tekun, itu sudah suatu modal besar, khususnya dalam menuntut ilmu. Contohnya misalkan di dunia kerja, kalian masuk kerja, baru masuk kerja, ya, kalian ulang tekun dan sabar, dimarahin sama bos, ya kan, dikasih kerjaan ini, dikasih kerjaan itu, ya, dimarahin lagi. Kalian punya sabar dan kalian punya rasa tekun, insya Allah itu adalah sebuah modal yang besar bagi kalian untuk menggapai kesuksesan. Artinya dalam dunia kerja, begitupun dalam menuntut ilmu, ya. Ketika kalian punya sabar, ketika kalian punya ketekunan, itu adalah suatu modal yang besar dalam menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu gini, ya, kumpul, bete, jenuh, gitu kan, bete. Coba kalian lihat ini, boleh di belakang sana atau di depan sini. Mungkin ada teman kalian yang saat ini lagi main game. Atau dia lagi main game lagi, dia lagi nge-push lagi begitu. Nah, itu salah satu ujian bagi para penuntut ilmu. Belum ngantuk, ya, perut lapar, ngantuk, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah ujian. Maka modalnya adalah ketekunan dan kesabaran, gitu, ya, paham? Ya. Walakinnahu azizun kama qila. Akan tetapi sangat jarang, ya. Akan tetapi sangat jarang ditemukan, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, likulli ila syakwil ula harakatun. Bagi setiap orang ila syakwil ula, ya, harakatun, itu dia, setiap orang itu memiliki keinginan untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Nih, ya, kalian bertanya pada diri kalian masing-masing. Pasti kalian punya keinginan untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Kalau kalian jadi pegawai, pasti pengen jadi manajer. Kalian jadi pegawai, pengen jadi leader, supervisor, manajer, terus gitu. Kalian meningkat. Begitupun dalam hal lainnya. Jadi bagi setiap orang itu pasti masing-masing punya keinginan untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Walakin azizun fir rijali sabatu, akan tetapi sangat jarang didapati fir rijali sabatun, ya, dalam diri seseorang itu sabatun, ketekunan. Jadi dia pengen jadi orang yang sukses, dia pengen jadi orang yang kedudukannya tinggi, tapi dia nggak punya ketekunan, maka mustahil. Kayak contoh pemain bola ada. Kalian tahu Messi, Lionel Messi? Kagak mungkin Lionel Messi kerjaannya tuh tidur, ngejedok, makan, tidur, kagak.
Pasti dulunya sebelum dia diambil sama Akademi Barcelona itu pasti dia giat berlatih dalam sepak bola. Cristiano Ronaldo ya, karena kan kedua rival ya, karena mungkin Cristiano Ronaldo kerjaannya makan tidur doang. Pasti dia punya ketekunan yang sampai dia mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam dunia sepak bola. Nah begitupun dalam menuntut ilmu. Kalau kalian pengen ilmunya banyak, kedudukan kalian tinggi ya dalam hal ilmu agama Islam nih, kerjaannya cuma makan tidur kagak mungkin. Ya, boleh kalian tanya kalau ada kiai, kalau ada di malam Kamis, ya malam Kamis di sini kan ada guru-guru kita, ada Kiai Haris Hakam, ada Ustadz Yusha, ada Ustadz Sabudi. Kalau kalian berani boleh tanya, ya Ustadz Yusha ada. Ustadz Yusha dulu waktu pondok bagaimana? Ya nggak mungkin dulu aneh tidur makan, tidur lagi makan lagi, mustahil. Ya pasti beliau susah payah, ngantuk-ngantuk, lelah-lelahan untuk belajar. Paham? Ya. Jadi kalau kalian nih, ini yang perempuan nih, kalau di setewakin pada ngobrol aja nih, yang belakang nih gede-gede, Bega, si Afija, Sila. Ya. Jadi kalau kamu pengen ada di kedudukan tinggi, maka harus ada yang namanya usaha. Harus punya ketekunan, harus tekun. Gak mungkin orang yang sukses dulunya itu tidak tekun, tuh gak mungkin. Paham nih? Paham gak? Ya. Qila dikatakan asyaja'atu sabru sa'atin. Ya, berani itu adalah, maksud berani itu adalah sabar dalam menghadapi segala macam ujian, cobaan, segala macam hal-hal yang memberatkan kita dalam menuntut ilmu, lawan semuanya. Paham nih? Nuntut ini nih, jangan kalian pikir belajar ilmu agama itu gampang. Ya, memang gampang pelajarannya kalau kita tekun. Ya, tapi ujian itu berat. Gitu. Artinya apa? Dalam kitab kita ini dibilangin kalau mau nuntut ilmu harus tekun, sabar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ujian kepada kita tuh. Ngetes. Akan dites kita tuh. Nih, pantas nggak dia nih gitu. Pantas dia nggak nih dapat ilmu agama. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali sabar enggak gitu ya. Paham nggak nih? Ya, jadi harus tekun. Jadi harus yang punya yang namanya sabar. Berarti maka semestinya lil talibil ilmi, bagi para penuntut ilmu, bagi santri, bagi orang yang mencari ilmu, an yusbita, dia itu harus memiliki ketekunan, wa yusbiro, dan juga memiliki kesabaran. Ya, ketekunan dan kesabaran ala ustadi, atas ustadznya, atas gurunya. Jadi kalau kalian mau sukses, kalian mau berhasil, kalian harus sabar dan tekun ala ustadi, atas gurunya. Ya, kalian harus sabar tuh. Ya, disuruh nyapu. Nih anak-anak pengajian Al-Muttaqin, suruh nyapu. Siapa yang mau nyapu? Ya, ngepel. Siapa yang mau ngepel? Ya, berarti disuruh ngepel, disuruh nyapu, itu bentuk kesabaran kita terhadap guru kita, kepatuhan kita. Kerjain, ya, ngepel, nyapu, ya nggak apa-apa. Itu ya, itu cara kita mendapatkan keberkahan ilmu dari guru kita. Berkah disuruh ini, disuruh itu, ngepel, nyapu, nggak apa-apa, ikhlas dalam hatinya. Kalau ikhlas, ya Allah, ikhlaskan hati hamba. Allahumma ja'alni mukhlishan. Ya Allah, jadikan hamba orang yang ikhlas. Mudah-mudahan nanti ditukar tuh perbuatan kalian, keikhlasan kalian nanti ditukar dengan ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa ala kitabi, dan juga atas kitabnya. Artinya kitab yang lagi kita pelajari. Kalian lagi ngaji Iqra nih, lagi ngaji Iqra. Sabar. Gua dari tahun ke tahun Iqra 2 mulu, ya sabar. Gua Iqra 1 kalau pindah-pindah, kenapa nggak pindah-pindah? Balik lagi ke kalian. Berarti
berarti ketekunan kalian itu masih kurang, harus di-push lagi. Gua kurang sabar nih, gua kurang tekun, begitu ya. Perhatiin ya, ala ustazi wa ala kitabi, sabar terhadap gurunya dan terhadap kitab. Atau Parit sini, Parit, geser, geser. Madep sono. Saya lagi ngomong serius nih, lagi ngegas. Ada yang ngobrol, turun lagi, gitu. Baru tegas, lagi kencang, turun lagi. Dengerin, harus sabar terhadap kitab yang lagi dibahas, ya. Tadi contohnya, kalian mayoritas ya anak-anak pengajian, sabar. Ikro 2 terusin, ya Ikro 2 lama 3, lama 4, 5, 6. Gitu ya, jangan jadi nggak boleh. La Tuhan bihi lisanaka kita jalabi, janganlah kalian buru-buru agar cepat bisa. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an, sesungguhnya bagi kami lah yang mengumpulkan dan membacakannya kepada kalian. Sabar, tekun aja, ini tekun sabar ya. Istiqomah, lama-lama bisa, saya yakin bisa ya, karena al-ilmu binta'allum, ilmu itu dengan belajar, maka orang yang belajar pasti bisa gitu ya. Jangan nyerah, baru gua ngaji sebulan belum bisa, sebulan libur mulu lagi ya kan. Paham nih? Paham gak? Ya, maka saya mau memotivasi dalam kesempatan ini, bagi kalian yang belum bisa baca Al-Quran, ayo belajar terus, tekun. Tadi tuh sabar, sabar, tekun dan sabar. Tekun doang nggak bisa kalau nggak sabar. Sabar doang kalau nggak tekun nggak bisa. Sabar tapi bilang ngajinya mencela-mencela gitu, karena tekun ya bakal bisa. Paham kan nih? Ini paham nih? Udah bisa belum baca Quran? Parit udah hatam nih, Parit Ikro. Baru hatam Ikro. Kapan hatamnya? Tadi. Keren. Hataman Senin. Takbir, Bapak nih. Allahu Akbar. Iya, Parit udah selesai Ikro 6. Ya, insya Allah mudah-mudahan istiqomah terus ngaji sampai Al-Quran sampai lancar. Ya, amin ya Bapak. Ya, artinya gini, enggak, ini kebetulan Parit yang lagi hatam. Perhatian. Kebetulan Parit yang lagi hatam. Ini Parit kita jadiin sebagai pecut buat kita. Kalau kalian yang belum bisa, ibaratnya apa? Kuda kalau larinya kurang kencang dipecut ya. Pecut baru dia lari kencang lagi. Ya, dipecut. Nah, kalau kita malas-malas ngaji, ingat ada anak kecil, Parit, anak SD kelas 1, udah selesai Ikro 6, gitu, paham nggak? Gua harus ngaji harus bisa gua. Gitu sebagai pecut kita, gitu ya. Buat apa ya? Ya buat penyemangat kita, gitu ya. Paham nih? Paham ya? Ya paham ya? Apaan? Ya udah hatam. Iya. Ya dia terus dong. Ngaji terus. Kalau sendiri nggak bakal ngaji, harus ada guru. Ya. Biar nggak lupa. Karena kalau nggak diulang-ulang hilang gurunya satu. Ntar tuker ya. Yang titiknya 1 di atas sama di bawah itu tuker. Karena nggak boleh diulang. Nanti yang titiknya 2, yang titiknya 3 tuker tuh. Ya karena nggak pernah diulang-ulang, nggak pernah dilatih. Ya. Hatta yatrukahu ya abtara, sehingga engkau meninggalkannya dan engkau berpisah darinya. Jangan sampai tuh gara-gara kita nggak sabar, kita nggak tekun, guru kita tinggalin, aku malas ngaji gitu, pergi aja nggak nongol. Paham nih? Ini yang menyebabkan ilmu kita nggak manfaat, nggak selesai, boro-boro manfaat, orang selesai juga kagak gitu. Paham nggak? Ya, jangan tuh hatta ya terkahu sehingga kita meninggalkan guru kita, meninggalkan pengajian kita, meninggalkan kitab yang lagi kita baca, meninggalkan Iqra yang lagi kita pelajari, Al-Quran yang lagi kita pelajari, wa abtara, dan juga putus berpisah. Jangan. Wa ala fatin hatta la yastaghila bi fatin akhar. Ini dengerin nih. Wa ala fatin dan janganlah kamu ala fatin itu berpindah-pindah. Menclok
Kayak apa ya? Ya kayak kodok gitu kalau saya kemarin. Ya stabila, dan jangan menyibukkan bipanin akor ya dengan apa? Dengan keilmuan yang lain. Jadi kalau lagi fokus ngaji satu, ngaji dulu. Ya, sama guru yang satu fokus. Jangan tar kemari, tar ke sono, tar ke sini, tar ke sini, tar ke sono gitu. Ya, paham nih? Paham nggak? Paham ya? Qabla an yutqinal awwala, ya, sebelum kalian menguasai atau menyelesaikan pelajaran yang pertama. Berarti ini kita diajarin ngaji tuh, belajar tuh step by step. Ya, satu tingkat, kayak kalian lagi naik tangga nih. Naik tangga satu-satu. Gitu. Kalau dari satu ke dua, ketiga, keempat, begitu, tertib berurutan. Ini maksudnya kalau ngaji jangan loncat-loncat. Kalian baru ikro satu, jangan gini, Ustaz, saya ikro satu mulu, saya minta ikro 4 dan langsung. Nah itu nggak boleh. Paham nggak? Ya kayak gitu. Jadi ngaji itu harus step by step, harus berurutan. Ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Jangan baru ikro 4, Ustaz saya kelamaan nih, saya mau ngaji langsung Quran aja dah. Gitu. Paham nggak? Jangan seperti itu. Paham? Wa ala baladin, dan dalam sebuah negeri. Udah, yang adek-adeknya jangan digodain, biarin ya. Jadi yang gede-gede jagain, jangan cari bercanda. Hatta la yantaqila ila baladin akhar, dan jangan pindah-pindah ke satu kota ke kota yang lain, ke suatu negeri ke negeri yang lain. Selesai dulu ya. Di negeri sini, di kota ini diselesaikan dulu. Udah mahir, udah selesai semua, dinyatakan dulu baru pindah gitu. Min ghairi daruratin, ya, selain dari keadaan darurat, kecuali memang ada sesuatu yang darurat. Entah ada keperluan apa, kita di kampung halaman, kita pulang gitu, baru boleh. Fa inna dzalika kullaha yubarriqul umura wa yustaghilul qalba, karena sesungguhnya yang demikian itu seluruhnya akan memisahkan segala urusan, wa yushghilul qalba, dan akan bikin hati kita tuh sibuk, wa yudayyi'ul awqat, dan juga mempersempit waktu, buang-buang waktu. Kalau kalian ngelakuin kayak gitu, ngaji belum tingkat 1 belum selesai, ikro 1 belum selesai, udah naik ke 4, itu yudayyi'ul awqat, buang-buang waktu, kata kita, kata pengarang kita. Kenapa? Karena nanti ngajinya nggak beres, begitu ya. Paham ya? Kenapa? Nggak boleh. Udah, jangan. Nggak boleh, ini karpet diberdiri, dijaga, jangan dikotor-kotor ya. Wa yudhil muallimi, dan dapat menyakiti hati si gurunya. Jadi kalau kita ngaji lompat-lompat ke sini ke sono tanpa izin, atau satu fase belum selesai udah pindah ke yang lain, itu nanti kita nggak bakal dapat apa-apa. Kita cuman bikin terpisah-pisahnya sebuah urusan, dan hati kita jadi sibuk, dan juga menyia-nyiakan waktu kita, yang nantinya ketika udah 5 tahun 10 tahun kita nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena waktu ngajinya itu lompat sini lompat sana, babnya lompat sini lompat sana, nggak selesai ngajinya gitu ya. Qala wa yanbaghi an yusbira amma turidu nafsuhu wa wallahu a'lamu bissawab.